Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, al halimil jannan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa awan. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-86. Al-husnu ala fuqdanit ta'ati ma'adamin nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Susah terhadap kehilangan kesempatan untuk melakukan amaliyah taatan, tetapi tidak mau bangkit lagi untuk melakukan memperbaiki ketaatan itu, maka itulah tanda daripada dia adalah terpujuk. Al-husnu, ketun itu at-takhasur ala syai', menyusahkan suatu hal. Fa'ilam tahsilhu wa nadam ta'ala adami tahsilihi awi tawajjuhi ala syai'in mana taminhu walam takdir ala tahsilihi. Jika kita tidak bisa berhasil terhadap suatu hal dan kita ketun menyusahkannya karena tidak keberhasilannya, atau sengsara sehingga mencegah kita untuk melaksanakannya dan tidak bisa menghasilkan sesuatu tersebut. Fa in kana husuka ala syai'in manata minhu wa nahadta ila asbabi al-musilati ilaihi wa husnus shadiqin. Itu jika susah kita terhadap satu hal tersebut yang kita terhalang melaksanakan suatu hal, tapi kita semangat bangkit kembali untuk mengupayakan sebab-sebab yang menjadikan suatu hal itu terwujud, maka itu adalah susah yang betul, susahnya orang yang betul benar. Abu Ali Ad-Daqqaq terhadap masalah ini berkata, yaqta'u shahibul husni fi syahri mala yaqta'uhu ghairu fi sinin fa illam tanhad ila asbabi fa wa husnul kadhibin. Kadang suatu hal yang rumit itu, yang telah menyusahkan itu bisa menyusahkan 1 bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi ada yang orang lain tak susah bertahun-tahun, ada yang bisa mengatasinya dalam 1 bulan. Lah, bisa mengatasi kesusahan ini jika tidak bisa bangkit kembali untuk melaksanakan, mengupayakan sebabnya. Itu namanya susahnya orang yang dusta. Wa in kana ala ma fata wa nahata ila istidraki ma yumkin istraku fa wa husnus shadiqin. Jika susah terhadap hal tersebut dan mampu untuk bangkit untuk memperbaiki hal-hal yang telah tidak terlaksana, itulah susahnya orang shadiqin. Fa ilam tanhad ila istidraki fa wa husnul kadhibin. Jika tidak mampu untuk memperbaikinya, itu susahnya orang yang dusta. Waqad sami'a Rabi'ah al-Adawiyah rajulan yaqulu wa hazana faqalat lahu wa qillatu hazana falau kana hasanatan shadiqan lam yatahayya laka anta tanafas.
diceritakan ada seseorang di depan Rabi'ah Al-Adawiyah yang terkenal sebagai sufi perempuan, itu mengatakan, aduh aku susah. Dijawabi oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, alah susahmu cemen sedikit aja. Jika engkau susah niscaya engkau tidak bisa untuk siap-siap bernapas. Saking susahnya sehingga untuk mempersiapkan siji bernapas saja nggak bisa, itu kan kinayah. Bahwasanya susahnya dia itu bohong. Waqala Abu Sufyan Ad-Darani radhiyallahu anhu, laisal buka bi ta'siril uyun wa innamal buka an tatrukal amra allati tubki alaihi. Syekh Sulaiman Darani mengatakan tidaklah menangis karena susah itu dengan memeras mata, matane bendul keluar loe sing akeh, bukan seperti itu yang dinamakan susah. Tetapi yang dinamakan susah, menangis karena susah itu adalah bisa meninggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan menangis. Jadi sebelum menangis sudah diupayakan supaya tidak bisa menangis, itulah susah yang kebetulan. Jadi sudah ia upayakan ternyata masih kejadian, lah itu susahnya orang yang benar. Tapi bilang susah tapi gak pernah menguasakan, ya bujuk, gak pernah mengupayakan untuk tidak terjadinya kesusahan itu. Sebagaimana juga pernah diceritakan saudaranya Yusuf, tatkala Nabi Yusuf direkadaya oleh saudaranya, dibuang, dimasukkan ke dalam sumur di suatu hutan, kemudian pakainya dilucuti dengan darah hewan. Dia bilang kepada bapaknya Nabi Ayub, ini anakmu dimakan oleh harimau. Dia pulang sambil menangis, hihihi, nangis semuanya saudara. Lah itu wahasana, yang namanya susah itu bukan berarti cuma mengeluarkan keringat, padahal dia yang melakukan rekayasa itu. Lah itulah. Jadi ada susah karena susahnya orang bohong seperti itu. Dia yang merekayasa, dia yang menangis, susahnya pura-pura. Makanya di sini dikatakan fal husn ala fuqdani ta'ati ma adamin nuhudi ilal istidraki ma fata minha au tahsilima hadara minha min alamatil iqtirar. Susah tidak bisa melaksanakan ketaatan, tetapi tidak ada upaya untuk bangkit kembali, untuk semangat kembali, memperbaiki hal yang telah lewat, dan memperbaiki hal yang di masa akan datang. Itu tanda orang-orang kebujuk iqtirar. Al-ghurur wa ar-rukun ila ma haqiqatalah. Maksudnya guru terbujuk ini adalah orang yang bersandar pada suatu hal tapi tidak ada hakikatnya sama sekali, tidak nyata, tidak akan menjadi kenyataan. Ya percuma susah tapi nggak mau merubah keadaan, gampangnya kayak gitu. Nah, susah di sini yang qasimu ila salah satu aksamin, dibagi 3 hal. Yang pertama, husnul kadzibin, susahnya orang dusta, wasodikin, susahnya orang yang betul, wasiddikin, asairin, dan susahnya orang-orang yang betul-betul berjalan di jalan Allah. Husnul kadzibin wa ma taqaddama min ahadin nuhud wal istidrak lima fata wa hazana
as-sadiqin wa al-husn al-masub bil jiddi wal istihad. Jadi susahnya orang dusta seperti yang telah disebutkan di atas tadi, susah tapi tidak mau berupaya untuk semangat memperbaikinya. Dan susahnya orang yang benar itu susah, tapi dia kemudian bisa bangkit kembali untuk bersungguh-sungguh memperbaikinya. Wa tawasud fil amal wal iktisad egotina mimma baga minal awqati istidroki mafata wa hazana as-sadiqin minasairin wa ala husnu ala fawatil awqat au husuli se'im minal ghafalat. Yang terakhir, susahnya orang-orang siddiqin yang berjalan di jalan Allah itu susahnya bukan karena tidak bisa melaksanakan ketaatan, tapi husnu ala fawatil awqat, susah karena waktu sudah terlewat, nggak bisa diambil lagi. Kalau waktu sudah dialami ya sudah, nggak bisa kembali lagi. Wa husulu syai'in minal ghafalat, dan dia lupa kepada Allah, itu susahnya dia. Awqui mailin awrukunin ilal khuduti wasyahwati illa an hazanahum layadumu, atau dia condong kepada bagian dirinya atau nafsunya, itu susahnya orang yang berjalan di hazan Allah. Tapi susah mereka itu tidak lama. Karena apa? Idlah ya kifuna ma'asyai'in wala yakbiduhum syai'un amal wasilun fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi susahnya itu tadi nggak lama. Karena apa? Dia tidak berhenti untuk sesuatu hal itu menjadi menyusahkan suatu hal, enggak. Kan susahnya karena waktu, susahnya karena syahwat, tidak susah karena tidak bisa ngamal, tidak. Karena itu jadi ya sebentar lagi bisa dibolehkan kembali. Adapun orang sudah nyampe ke Allah, maka fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, sebagaimana di ayat Al-Qur'an, dia tidak susah dan tidak ada ketakutan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ala, ingatlah, sungguhnya wali-wali Allah itu tiada ketakutan baginya dan dia tidaklah susah. Idil husn innama yakun ala faqdi syai'in fati ghordin wa ma dza faqadaman wajadallah. Kenapa wali Allah itu tidak susah? Karena susah itu kan disebabkan kehilangan suatu hal atau punya tujuan tapi tidak tercapai, itu susah. Sedangkan orang yang usul, dia sudah menemukan Allah, maka dia tidak susah. Wa qulil hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, dan berkatalah, wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji Allah, alladzi yang adhaba, menghilangkan, anna, dari kami, al-hazana, kesusahan. Jadi susah mereka sudah hilang karena sudah bertemu Allah. Wa fi hadzal maqam yaqta'ul buka itla buka fil jannah. Jadi di makom itu orang yang musul kepada Allah itu tiada nangis lagi, karena tidak ada nangis lagi kembali ke surga. Jadi orang yang musul kepada Allah itulah orang yang rohaninya telah sampai ke surga. Di surga tidak ada orang yang menangis. Jadi orang yang musul ya tidak menangis lagi, tidak ada susah, tidak ada ketakutan.
Waqatar as-siddiq qauman yaqrauna wa yabkuna faqala kadzalika kunna summa qausatil qulub fa'abar bil qaswah al anitamakun adaban wasitron li anal quluba fil bidayati rotaba ya ta'asur bimawaid wa tarakatil ahwal fa idza istamarra minha wa tasallaba summa ta'asar bi syai'in wa yakunu kal jabal ar-rasi. Abu Bakar As-Siddiq telah melihat suatu kaum dan mengatakan, seperti itulah hati itu menjadi keras. Kenapa hati diibaratkan padahal gembuk, lunak kok dikatakan keras? Karena hati sebetulnya awalnya kan bisa menerima mauidhah dan bisa akhwal hati itu bisa bergerak-bergerak. Tapi kalau dikasih mauidhah nggak bergerak sama sekali, nggak nerima bahkan, nah, maka dikatakan keras seperti gunung. Watarol jibara tahsamuha jamidatan wa hiya tamurru marrasahab. Dan engkau akan mengetahui gunung yang kau kira itu keras, tapi mendung bisa berjalan di gunung itu. Di gunung walaupun kelihatan keras, dia bisa lunak dengan dilewati mendung. Begitu juga hati yang kelihatannya keras bisa juga lunak kalau dia mendapatkan petunjuk. Syekh Abu Hasan Az-Zadili mengatakan, malam tatawa hunaf sahu ala nuhudi ila ta'at wa khladat ila ardi sahwat fadawa'uhu fi harfaini al-awwal ayya'lama minallahi alaihi bil hidayah lil islam muhammadil iman wa yaskurullah alaiha li yahsuna baqa'uha indahu. Menurut Abu Hasan As-Sadili, jika hati seseorang tidak patuh sehingga tidak mau semangat kembali bangkit untuk melakukan ketaatan, maka bisa diobati dengan dua hal. Pertama, mengetahui anugerah Allah, bahwasanya Allah bisa mengasih hidayah Islam dan cinta iman, maka bersyukur kepada Allah jika bisa merubah nafsunya, bisa dikaruniai Allah Islam dan cinta terhadap iman tersebut, supaya Allah menjaganya, iman Islam itu tetap berada di dalam diri kita. Asani dawamu tadarruhi wa ibtihali fi madhanil ijabah qailan ya rabbi salim salim wa in ahmala hadainil amrani fasyiqa wa lazimah lahu. Yang kedua, dengan cara terus menerus tadarruk DP. DP itu apa ya? Merendahkan diri kepada Allah dengan ibadah, doa, dan di dalam prasangka hatinya mengatakan Allah adalah zat yang mengabulkan doa,
dan selalu berdoa, ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami. Gitu. Nah, jika tidak bisa melaksanakan dua hal ini, maka akan celaka baginya. Itu kata Syekh Abu Hasan As-Sadili. Semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila subul rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.